warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, sebelum kita mulai absen dulu ya. Baik, Mbak. Hilda, Hadir, Mbak. Dian, hadir Mbak. Yunita, kemana Yunita? Mbak. Kemana? Ada acara katanya, Mbak. Lutfia, Hadir, Mbak. Yuni. Hadir. Oke, hadir ya. Oke, kemarin kan kita udah membahas tentang kisah-kisah Nabi. Selanjutnya, di pertemuan ini kita membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Teman-teman tahu nggak sih akhlak terpuji itu apa? Ada yang bisa jawab? Akhlak Yang baik, Mbak. Akhlak yang baik, ya benar, dan itu harus dilakukan ya gitu. Nah, membiasakan akhlak terpuji di sini di pertemuan ini akan membahas tentang berakhlak dalam berpakaian, berakhlak dalam perjalanan, ketiga berakhlak bertamu, dan yang keempat berakhlak menerima tamu. Teman-teman tahu nggak berakhlak dalam berpakaian itu apa? Kan setiap hari memakai baju kan? Berakhlak menerima tamu. Ada yang tahu nggak yang pertama, poin pertama ini? Saya, Mbak. Berakhlak dalam berpakaian itu seperti kita saat memakai pakaian itu harus sopan, seperti itu, tidak boleh terbuka, karena kan biasanya sekarang itu kan mengikuti zaman ya, Mbak, yang dimana zaman itu berpakaiannya yang stylish, ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup, dan orang juga biasanya memilih kebanyakan itu berpakaian terbuka seperti itu. Jadi untuk berakhlak dalam berpakaian ini di sini kita sebagai umat muslim harus berpakaian Sesuai syariat sesuai Islam. syariat Islam. Benar ya Lutfia. Terus di dalam Al-Quran itu di dalam surat An-Nahl, pakaian itu selain untuk menutup aurat ternyata bisa menjadi pelindung di dalam diri kita. Seperti di dalam surat An-Nahl ayat 81 yang menjelaskan bahwa fungsi pakaian yaitu pemeliharaan terhadap bencana dari sengatan panas dan dari sengatan dingin gitu. Dan ternyata pakaian itu fungsinya menjadi identitas diri kita. Makanya gimana sih akhlak yang baik, akhlak berpakaian yang baik, yaitu kita sebagai umat muslim itu mematuhi syariat Islam, syariat yang udah diajarkan di agama kita gitu. Kan sekarang perkembangan zaman bawa banget ya, apalagi dalam berpakaian. Jadi kita tuh kalau bisa jangan mengikuti perkembangan zaman yang kata Lutfia tadi, yang katanya terbuka gitu. Terus adab dalam berpakaian itu gimana, ada yang tahu? Iya, Mbak. Pertama, kalau mau pakai baju harus baca bismillah, Iya. baca doanya. Iya. Terus ini laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Makanya kalau bisa itu pakai androk atau pakai gamis. Kita belajar bareng-bareng ya. Terus kan ada nih batasan-batasan aurat di dalam berpakaian. Ada yang tahu batasan-batasan aurat di dalam berpakaian untuk laki-laki? Ada yang tahu nggak? Saya, Mbak. Siapa, Lutfia? Mbak Hilda dulu. Hilda aja, Lutfia aja, Mbak. Oh, yaudah Mbak Lutfia. Nanti Mbak Hilda yang perempuan ya. Yang saya tahu batas laki-laki itu sampai ini ya, Mbak, lutut. Iya. Jadi batas laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk batas aurat wanita itu seluruh anggota tubuh selain telapak tangan dan wajah. Gitu. Jadi udah ya, berakhlak dalam berpakaian udah pada tahu, ada yang ditanyain? Udah tahu, Mbak. Udah tahu? Oke, yang kedua berakhlak dalam perjalanan. Nah, kita dalam perjalanan itu harus
semata-mata itu perjalanannya karena Allah ya, karena beribadah gitu. Terus ada yang tahu gimana sih maksudnya etika dalam perjalanan? Mbak, gerak dalam perjalanan itu biasanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada di jalanan. Soalnya kan sekarang banyak ya Mbak yang kita temuin kalau orang itu banyak yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di jalanan, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu pembentukan akhlak yang tidak terpuji. Iya benar. Terus yang paling penting sebelum memulainya perjalanan, kita tidak lupa dengan membaca bismillah gitu. Terus di dalam perjalanan, kalau misalkan perjalanannya jauh, itu bisa ya sholatnya di apa? Di jamak gitu. Ada yang ditanyain nggak dalam ini membiasakan akhlak terpuji tentang dalam perjalanan? Ada yang mau ditanyain? Apa udah jelas semua? Iya Mbak, sudah. Terus yang ketiga, berakhlak bertamu. Nah, kita dalam berakhlak bertamu, kalau mau main ke rumah temennya, jangan asal tiba-tiba masuk kamarnya walaupun udah akrab ya, kalau belum dapat izin dari orang rumah. Oke, yang pertama itu kalau kita datang ke rumahnya teman atau ke rumahnya saudara atau ke rumah orang tua, nanti kalau kalian udah pada menikah, ke rumah mertua, itu jangan lupa mengetok pintu. Maksimal itu mengetok pintu 3 kali. Jangan tiba-tiba langsung masuk aja, apalagi masuk langsung nyari makanan. Walaupun udah kenal, kita belajar untuk menerapkan akhlak terpuji gitu. Lalu yang kedua itu kita kan jadi tamu. Kalau belum disuguhin makanan sama tuan rumah, itu nggak boleh kayak ada makanan nggak nih, itu nggak boleh. Jadi kita harus menunggu. Kalau dikasih ya kita makan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terus yang ketiga, kan kalian ini cewek-cewek perempuan. Kalau misalkan di rumah itu sendirian, nggak ada orang tua, atau nanti kalau pas nikah nggak ada suami, itu jangan menerima tamu laki-laki gitu. Itu nggak boleh. Kita harus belajar menerapkan akhlak terpuji gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang berakhlak bertamu ini? Apa udah jelas? Insyaallah udah. Oke, kita lanjut ke berakhlak menerima tamu. Nah, bertamu dan menerima tamu sebenarnya sama gini. Kalau menerima tamu itu, kita sebagai tuan rumah harus ada tamu, kita bukakan pintu, kita persilahkan duduk, kita suguhin makanan, kita jangan lupa untuk tersenyum. Masa iya ada tamu kita cemberut terus, nanti tamunya nggak mau lagi dong main ke rumah kita gitu ya. Terus menjadi penerima tamu ini nih menjadi maksimal bertamu itu 3 hari 3 malam. Itu kita wajib untuk memberikan jamuan makanan, untuk memberikan hidangan. Tetapi jika tamu ini lebih dari 3 hari 3 malam, maka tuan rumah itu tidak wajib lagi memberikan makanan. Tetapi kalau jika tuan rumah memberikan makanan, itu dinamakan dengan sedekah gitu. Oke, ada yang mau ditanyain enggak dari 4 ini? Jadi udah jelas ya. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini tentang membiasakan akhlak terpuji. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.